Selamat petang saudara sekalian. Kembali kita mempelajari ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa yang berjudul Perjanjian dengan Nuh. Dan ayat inti yang kita pelajari dari perjanjian itu terdapat dalam Kejadian 6 ayat yang ke-18. Dikatakan berikut, "Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu." Saudara sekalian, ini adalah perjanjian antara Allah dengan Nuh. Ada perjanjian antara pribadi kita dengan Tuhan, tetapi diambil oleh pihak manusia. Itu namanya nazar. Misalnya kita akan mempelajari dalam perjanjian dengan Nuh ini bagaimana, tetapi perjanjian kita dengan Tuhan secara pribadi itu disebut nazar. Dan ada konsekuensinya bila mana kita tidak memenuhi akan perjanjian itu. Di dalam ayat ini kita membaca dasar perjanjian yang Allah buat dengan manusia, di mana Allah dan manusia masuk ke dalam suatu kesepakatan yang sangat sederhana, tetapi ada unsur-unsur yang lebih dari pandangan mata kita. Yang pertama adalah harus ada unsur penurutan dari pihak manusia. Allah berkata kepada manusia bahwa dia dan keluarganya harus masuk ke dalam bahtera. Mereka memiliki peran untuk dilakukan di sana. Dan jika mereka tidak melakukannya, perjanjian itu rusak. Jika perjanjian itu rusak, maka merekalah pecundang utamanya. Tetapi kalau mereka menuruti, pada akhirnya merekalah yang mendapat keuntungan dari perjanjian itu. Bagaimanapun jika Nuh berkata tidak kepada Allah dan tidak mau tinggal di dalam bahtera, atau berkata iya tetapi kemudian mengubah pikirannya, apakah nantinya akibat baginya dan bagi keluarga? Saudara sekalian, Allah berkata, "Itulah perjanjianku." Betapapun unik situasi ini, kita lihat di sini dinamika Allah dan manusia yang terdapat dalam perjanjian itu dengan menetapkan tanda petik 2 perjanjianku dengan Nuh. Kembali Allah menunjukkan kasih karunia-Nya. Dia menunjukkan bahwa dia rela memulai untuk menyelamatkan manusia dari akibat dosa-dosa mereka. Singkatnya, perjanjian ini tidak boleh dilihat semacam sebuah persekutuan yang sederajat, di mana pasangan dalam perjanjian itu bergantung satu dengan lainnya. Kita boleh mengatakan bahwa Allah beruntung, tanda petik, beruntung dengan perjanjian itu. Tetapi hanya dalam satu pengertian yang sangat sederhana dari manusia itu. Dia beruntung dalam diri mereka yang dia kasihi pasti akan diberikan kehidupan kekal. Itu bukan kepuasan kecil bagi Allah. Kita lihat dalam Yesaya 53 ayat yang pertama. Yesaya 53 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. "Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul." Ayat ini tidak mengatakan bahwa dia beruntung dalam cara yang sama dengan manusia,
tetapi hasil akhir yang diterima dalam perjanjian yang sama adalah keuntungan bagi kita manusia. Contoh analoginya, seorang telah jatuh dari sebuah atau dari kapal, jatuh di tengah-tengah badai. Tetapi seorang di atas dek berkata bahwa ia akan melemparkan pelampung dengan tali untuk menarik dia. Tetapi orang yang ada di dalam air harus setuju. Dan hasil akhir dari kesepakatan itu yaitu menangkap dan berpegang pada apa yang telah disediakan untuknya. Nah, itulah salah satu dari banyak cara bagi perjanjian antara Allah dan manusia. Saudara, apakah Allah pernah berjanji atau memberikan janji kepada kita sebagai umat-umatnya? Dia berjanji apabila kamu tetap setia sampai kedatangan Tuhan nanti, Tuhan akan memberikan kehidupan kekal bagi kita. Inilah peran pelajaran kita sepanjang hari Selasa ini, perjanjian dengan Nuh, sebuah perjanjian yang unik dan sederhana, tetapi menyangkut kelangsungan jiwa daripada umat manusia. Walaupun hanya Nuh beserta keluarga dan keluarga anak-anak dan mantunya, tetapi inilah setelah Adam, merekalah yang mewarisi dunia ini. Dunia yang sekarang kita lihat begitu banyak manusia di dalamnya. Tetapi nanti pada pelajaran selanjutnya Tuhan akan memberikan suatu tanda bahwa Dia tidak akan membinasakan manusia lagi dengan air bah. Itu akan kita pelajari selanjutnya pada hari Rabu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.